Dari 10 orang kaya di Indonesia, hanya satu umat Islam, satu Islam, hanya Khairul Tanjung. Dari 100 orang kaya sesuai dengan daftar yang disusun oleh hanya 5 yang Islam. Padahal kita penduduk 88%. Karena itu tantangan kita yang terbesar sebenarnya pada dewasa ini. Ialah entrepreneur. Bukan hanya ilmu saja. Semua di sini para ilmuwan, cendekiawan. Hanya Indonesia negara Islam begini. Ada gap besar. Malaysia juga. Tetapi Malaysia memang penduduk Tionghoa itu 30%. Jadi kalau ekonomi Malaysia di 60% itu Tionghoa, itu nanya 1:2. Kita di Indonesia penduduk Tionghoa itu hanya 4,5%. Tapi menguasai ekonomi lebih 50%. Jadi kekuatan jadi 10 kali lipat daripada Efek samping brand ambasador kapitalis. Kesenjangan ekonomi di Indonesia semakin kuat. Rocky Gerung, itu potensial untuk memberantakan negeri ini. Potensi ketegangan sosial yang bisa di-upload oleh para jagal kekuasaan untuk menghidupkan rasisme. Itu yang kita ingin ingatkan itu. Jangan sampai rasisme timbul karena disparitas sosial. Lalu dianggap itu rasisme, bukan, itu karena disparitas sosial. Nah, secara teoritis disparitas sosial terjadi karena kegagalan pemerintah untuk mendistribusikan hasil akumulasi dari kapital yang memang dikuasai oleh Chinese ini. Demikian juga import atau ekspansi tenaga kerja Cina itu menimbulkan lagi ketegangan sosial baru tuh. Jadi sebetulnya ini keprihatinan dunia bahwa ketegangan sosial itu pasti akan memuncak. Di Amerika udah ada semacam aturan bahwa nggak boleh pejabat tinggi dan yang paling rendah itu gajinya 40 kali lipat. Indonesia juga bisa bikin aturan begitu. Nah, sementara negeri atau negara itu dipimpin oleh orang yang nggak paham ide tentang keadilan sosial. Dan itu masalahnya, selama 7 tahun Presiden Jokowi nggak pernah bicara tentang keadilan sosial. Yang dia sebutkan bahkan mempromosikan kapitalisme kan itu kan, bahwa ada pertumbuhan di Ternate Utara, Maluku Utara, 20% itu di seluruh dunia belum pernah ada pertumbuhan semacam itu. Jadi dia pertumbuhan bagus, tetapi yang tumbuh 4 orang. Masa Pak Jokowi nggak punya pengetahuan dasar itu sebagai orang yang punya ijazah? Ya, ini ketegangan sosial itu potensial untuk memberantakan negeri ini. Jadi sekali lagi, potensi bangsa ini pecah gara-gara disparitas ekonomi itu jauh lebih penting untuk kita percakapkan ketimbang koalisi kasak-kusuk ini calon presiden, calon wakil presiden. Nah, tema ini yang mesti kita bawa atau kita inginkan dibicarakan di dalam persaingan politik melalui forum KPU. Ini bangsa ini punya duduk di atas bara ketegangan sosial sebetulnya. Dan sementara Jokowi duduk di atas panggung dan mengatur-ngatur politik. Kan gila nih negeri ini. Bukan negeri ini gila, pemerintahnya gila. Yusuf Kala, lebih dari 50% ekonomi RI dikuasai etnis Tionghoa. Dilansir dari detik.com, mantan Wakil Presiden Wapres Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Yusuf Kala, JK, menyinggung soal ekonomi Indonesia yang 50% lebih dikuasai oleh penduduk etnis Tionghoa. Padahal, etnis Tionghoa di Indonesia tak lebih dari 5%. Kita di Indonesia penduduk Tionghoa itu hanya 4,5% tapi menguasai ekonomi lebih dari 50%. Jadi kekuatan 10 kali lipat daripada jumlahnya, kata JK dalam acara Halal Bihalal yang diadakan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat tanggal 12 Mei tahun 2023, malam. Yusuf Kala juga mencontohkan negara tetangga, yaitu Malaysia yang 30% total penduduk Tionghoanya menguasai 60% ekonomi negara. Malaysia juga, tapi Malaysia memang penduduk Tionghoa itu 30%. Jadi kalau ekonomi Malaysia 60% dikuasai Tionghoa, itu hanya 1:2.
kata dia. JK menyebut minimnya warga Indonesia yang menjadi pengusaha menjadi masalah besar. Tentu etnis Tionghoa, sahabat-sahabat kita. Penting kerjanya bayar pajak. Dia pekerjakan orang. Tapi tantangan terbesarnya ada di kita. Mereka tidak salah, yang kurang kita, tuturnya. Karena itu tantangan kita yang terbesar sebenarnya pada dewasa ini adalah entrepreneurship, bukan hanya ilmu saja. Semua di sini perilmuan cendekiawan, kata dia. JK heran 50% ekonomi Indonesia dikuasai etnis Tionghoa. Republika.co.id, Jakarta. Wakil Presiden Wapres Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Yusuf Kala, JK, mengungkit ekonomi Indonesia yang 50% lebih dikuasai oleh orang beretnis Tionghoa. Hal ini menurutnya mengherankan karena jumlah etnis Tionghoa di tanah air sekitar 4,5 saja. Di Indonesia penduduk Tionghoa itu hanya 4,5% tapi menguasai ekonomi lebih dari 50%. Jadi kekuatan 10 kali lipat daripada jumlahnya, kata JK dalam acara Halal Bihalal dan Silaturahmi Tokoh Bangsa yang digelar ICMI pada Jumat tanggal 12 Mei tahun 2023, malam. JK lantas menyinggung Malaysia yang penduduk Tionghoanya menguasai 60% ekonomi negara tetangga Indonesia itu. Hanya saja, dalam kasus ini menurutnya tak heran karena penduduk Tionghoa di sana jumlahnya sekitar 30%. Malaysia juga. Tapi Malaysia memang penduduk Tionghoa itu 30%. Jadi kalau ekonomi Malaysia 60% dikuasai Tionghoa itu hanya 1:2, ujar JK. Selain itu, JK menyayangkan sedikitnya jumlah warga Indonesia yang bergerak sebagai wirausaha. Padahal wirausaha dapat menggerakkan ekonomi bangsa. Walau demikian, JK berharap kondisi ini membuat warga Indonesia termotivasi untuk menyaingi etnis Tionghoa dari segi ekonomi. Tentu etnis Tionghoa, sahabat-sahabat kita. Penting kerjanya bayar pajak. Dia pekerjakan orang. Tapi tantangan terbesarnya ada di kita. Mereka tidak salah. Yang kurang kita. Karena itu tantangan kita yang terbesar adalah entrepreneurship, ucap JK. Diketahui, acara Halal Bihalal ICMI dan Silaturahmi Tokoh Bangsa adalah upaya ICMI merekatkan komponen bangsa dan menguatkan komitmen menjaga Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik, berperadaban maju dan disegani dunia internasional.